Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ucapkan selamat datang, selamat atas kehadirannya pada Bapak semua yang telah berkenan hadir di pendopo Kelurahan Widomatani ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak semua. Bapak saya hormati, pada pagi ini kami atas nama Kelurahan Widomatani terima kasih yang ribu-ribu atas pemberian SK dari beliau Bapak Gubernur yang dulu Desa Budaya menjadi Desa Mandiri Budaya. Walaupun dengan predikat ini tentunya tugas yang tidak ringan, karena Widomatani merupakan daerah transisi yang merupakan daerah perbatasan Kecamatan Depok dan Mempelak yang paling selatan. Tentunya banyak perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan yang lainnya karena dari berbagai lintas warga masyarakat, banyak yang lengah, banyak yang bermasyarakat di Widomatani. Itu merupakan hal yang berat sekali tentunya untuk mempertahankan dan pelestarian budaya yang ada di Widomatani. Namun kemudian dengan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, insya Allah nanti kita berusaha bagaimana generasi muda warga masyarakat selalu mempertahankan, mengembangkan, melestarikan budaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penggunaan dana keistimewaan Desa Mandiri Widomatani tahun 2021 adalah pembangunan pagar pada cagar budaya Balai Desa Klapiak. Ini adalah cikal bakal dari pemerintahan Desa Widomatani. Ini adalah tinggalan dari Hamengkubuwono ke-8. Jadi pertama kali di sini pemerintahan Desa Widomatani waktu itu masih Kelurahan Karangpakis yang kemudian menjadi Klapiak dan menjadi cikal bakalnya Widomatani. Kita akan menuju desa inklusi, di mana kita tahu bahwa difabel kalau sekarang kesulitan untuk naik ke panggung ini. Jadi perlu sarana lain. Ada seperti toilet khusus untuk difabel, kita belum ada, mohon maaf. Kemudian pelengsengan untuk difabel, sekali lagi, difabel kalau naik panggung belum bisa tanpa ada sarana itu. Kemudian sarana laktasi serta sarana lain untuk meninjak sebagai desa inklusi dengan besaran, mungkin masih nanti bisa ditambah dengan anggaran yang lain, 25 juta rupiah. Berikutnya, di depan itu kita sudah membangun sarana lapangan dan juga sarana bermain anak. Harapan kita nanti kita memiliki panggung hiburan yang permanen yang layak untuk dikembangkan menjadi wisata desa. Yang pertama yaitu objek situs Candi Gebang. Kemudian yang kedua ada objek religi yaitu makam Mbah Kiai Modi. Mbah ini adalah awal sebagai pembawa penyiar agama Islam di Widomatani yang juga banyak peziarah yang datang di sini. Tiap tahun juga ada kegiatan semacam
yakum wa qawla qaulnya. Kemudian ada pemandian umbul pajangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu umbul ponggok, sebenarnya ini persis umbul ponggok. Airnya sangat jernih, debit airnya itu sangat besar. Problemnya, kenapa kita kesulitan untuk mengolah atau mengelola menjadi desa atau menjadi kawasan wisata? Kanan kirinya itu bukan tanah kas desa. Kalau saja kanan kirinya di tanah kas desa, kita akan buat itu persis dengan umbul ponggok, karena persis ini sumber alamnya dan sangat unik. Tiap hari tidak kurang dari sekitar 100 sampai 200 pengunjung yang mandi di sini. Cuman belum dikelola dengan baik, hanya diambil parkirnya oleh masyarakat setempat. Sebenarnya pengen untuk mengetahui sebenarnya potensi dari Widomatani setelah kemudian ditetapkan sebagai salah satu desa mandiri budaya itu seperti apa, ini menjadi bagian. Dan menurut Pak kami tua perlu kami sampaikan juga, ada beberapa catatan kami yang tolong betul-betul diperhatikan. Jadi pada kesempatan kali ini dana yang sudah ada itu sudah ada rinciannya, tidak boleh dirubah. Jadi per rupiah tidak boleh dirubah, ini kami ingatkan. Jadi kalau per rupiah penjenengan nanti akan merubah, berarti penjenengan merubah berita acara. Berita acara sudah ditangani oleh kami di Paniradio dari Dinas Kebudayaan Kabupaten maupun Dinas Kebudayaan Provinsi dan juga oleh Pak Lurah. Serupiah pun tidak boleh dirubah. Misalnya saja kalau tadi ada angka 400, seingat saya 385. Jadi misalnya ini contoh. Artinya yang lain juga tidak boleh kemudian bergeser. Kecuali kalau salahnya di paparan, betul. Tapi kalau salahnya bukan di paparan, segera kembalikan seperti yang kemarin sudah disepakati. Ini kau yang kami sampaikan. Kemudian yang selanjutnya juga kami dan teman-teman ini prinsip nanti ingin tahu kondisi lapangannya seperti apa, dan pada saatnya nanti khusus Muslim Bangkis nanti ada wakil tersendiri. Jadi nanti ada Pak Kepala Bidang kami, Pak Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Mas Nur Ehwan, yang nanti akan mengawal berkaitan dengan Muslim Bangkis. Ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu yang berada di sini. Dan mohon izin juga, dana IS yang kemudian menjadi bagian salah satu pendapatan di antara 7 pendapatan desa atau kelurahan, ini bukan kemudian untuk menyelesaikan semua. Ini yang perlu kami sampaikan. Sehingga harapan kita nanti akan ada fokus-fokus tertentu, sehingga ketika kemudian kita bicara anggaran itu betul-betul bisa dirasakan. Karena sampai saat ini banyak yang kemudian menanyakan dana IS berada di mana, walaupun dana IS sudah ada program kegiatan. Apalagi kalau di sini Desa Mandiri Budaya mesti ada kegiatan rutin.
Nah, kami berharap nantinya akan bisa dikelola dengan baik, karena ini Desa Mandiri Budaya ini adalah sinergi antara desa budaya, desa prima, desa planner, dan desa wisata. Nah, saya lihat di sini Widomartani belum ada desa wisatanya ya. Sebetulnya banyak potensi. Jadi nantinya kami harapkan akan dibentuknya Pok Darwis, kelompok sadar wisata dulu tingkat desa ya. Pok Darwis itu tingkat desa. Kemudian nanti akan Pok Darwis ini akan mendorong untuk terbentuknya desa wisata. Desa wisata itu nanti pengelolaannya ya harus seluruh masyarakat di desa itu ya, terutama para pemudanya ini banyak sekali yang bisa berpotensi untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Jadi kita sudah ada Pergub nomor 40 tahun 2020. Nah, inilah nanti bagaimana cara pembentukan Pok Darwis maupun pembentukan desa wisata. Ya, karena Widomartani ini ada di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga perlu nanti pembinaan ataupun akan didampingi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Taruna ini saya kira bisa sebagai role model ya, role modelnya dari anak-anak muda sekarang. Kita punya potensi, kita kelola. Ini semua adalah pemberdayaan masyarakat yang nantinya tujuannya memang untuk menekan kemiskinan, kemudian juga untuk memberi lapangan pekerjaan, sehingga inilah nantinya menjadi contoh, karena banyak Pok Darwis itu juga dari kalangan muda ya. Saya kira bisa berkembang, semangat. Setelah kemudian kami dan beberapa OPD dan Jakarta ke Widomartani, ada beberapa potensi yang menurut kami bisa dikembangkan. Namun untuk pengembangan potensi tidak bisa kita kemudian semua disamaratakan, artinya semua dibiayai, tapi harus fokus pada tahapan-tahapan sehingga nanti yang kita kerjakan itu betul-betul ada hasilnya. Karena kalau sifatnya itu hanya kemudian membagi rata, kita khawatir nanti justru yang di lapangan itu tidak menemukan seperti yang diharapkan. Kemudian kalau kita bicara tentang anak muda, apalagi di Widomartani, kami juga lihat ada Karang Taruna. Saya yakin Karang Taruna ini bisa menjadi pembeda. Kalau kemudian ada kekompakan, kemudian menuju pada fokus, sekali lagi fokus apapun gitu, yang pada akhirnya harapan kita dari Karang Taruna bisa menjadi leadernya atau pemimpinnya. Di samping itu juga berkaitan dengan adat tradisi budaya di sini, kita punya 2 pendamping desa budaya yang juga masih muda. Kami menganggap bahwa mereka adalah teman-teman kami yang di lapangan, yang tahu lapangan. Sehingga kami berharap ada kolaborasi dari masyarakat, dari pihak desa dengan mendamping desa budaya sekaligus dengan OPD daerah Jakarta.